Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Kakak harap baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal yang sudah dikirimkan oleh teman kamu dari SMA Negeri 17 Palembang. Bagaimana soalnya? Langsung aja kita bahas. Untuk masuk ke silinder pusat pada akar, air melewati endodermis, yaitu pada bagian titik-titik. A. Pita Kaspari, B. Titik Kaspari, C. Sel penerus, D. Silem, E. Phloem. Nah, yang perlu diketahui ketika kita akan membahas soal tentang pengangkutan air ya, kita harus tahu dulu bahwa pengangkutan air pada akar itu terbagi jadi dua ya. Pengangkutan air itu ada dua, yang mana ada secara intravaskuler dan juga secara ekstravaskuler. Nah, kalau yang secara intravaskuler itu melalui jaringan pembuluh. Ya, nah jaringan pembuluh yang mengangkut air itu sudah pasti adalah silem ya. Jadi kalau dia melalui silem itu namanya pengangkutan secara intravaskuler. Kemudian yang kedua ada secara ekstravaskuler. Nah, kalau pengangkutan secara ekstravaskuler ini kemudian akan terbagi lagi jadi dua. Ada secara simplas, ada secara apoplas. Ya, ada apoplas, ada secara simplas. Nah, kalau secara apoplas itu melalui bagian yang tak hidup atau melalui dinding sel. Melalui bagian yang tak hidup atau melalui dinding sel. Kemudian kalau yang secara simplas ini melalui bagian yang hidup atau melalui sitoplasma sel. Nah, jadi gitu ya. Nah, kalau dilihat-lihat kan jaringan pada akar itu dari luar ke dalam itu kan urutannya adalah epidermis, kemudian ada korteks, kemudian ada endodermis, kemudian ada stil atau silinder pusat yang kemudian di dalamnya akan terbagi lagi jadi beberapa bagian ya. Di mana di sini nanti ada yang namanya ada phloem, kemudian cambium, silem, dan empulon. Nah, ini adalah bagian-bagian dari si stil atau silinder pusat ya, ada 4 bagian di dalamnya. Nah, jadi silem ini kan adalah jaringan pembuluh yang fungsinya adalah untuk mengangkut air, sedangkan kalau yang phloem ini fungsinya adalah untuk mengangkut hasil fotosintesis. Nah, perjalanan air dari epidermis menuju ke korteks itu terjadi secara ekstravaskuler atau tidak melalui jaringan pembuluh. Kenapa? Karena jaringan pembuluh itu adanya di stil ya, di silem ya. Jadi jaringan pengangkutan secara intravaskuler itu adanya hanya di stil saja ya, karena jaringan pembuluh memang hanya ada di stil. Nah, dari epidermis ke korteks itu yang terjadi adalah pengangkutan secara apoplas atau melalui dinding-dinding sel. Kemudian setelah airnya masuk ke bagian endodermis, yang nantinya di dalam endodermis ini ada bagian yang disebut dengan pita Kaspari. Nah, pita Kaspari ini fungsinya adalah untuk menghalau air. Agar apa? Agar si airnya dapat masuk ke dalam sitoplasma sel, sehingga yang tadinya itu diangkut secara apoplas beralih ke secara simplas. Kemudian ketika selnya masuk ke dalam sitoplasma diteruskan ke dalam silinder pusat atau yang disebut juga dengan stil. Nah, jadi jawabannya tentu saja bukan A ya. Kalau A ini kan fungsinya adalah untuk menghalau air sehingga pengangkutannya bisa dialihkan dari apoplas menuju ke simplas. Sedangkan yang ditanya di sini adalah untuk masuk ke silinder pusat pada akar air melewati endodermis, yaitu pada bagian titik-titik ya. Jadi sel yang fungsinya untuk melewatkan air dari endodermis ke
silinder pusat, ya, bukan yang menghalau air dari apoplas menuju ke simplas, ya. Maka jawabannya yang benar adalah sel penerus. Ya, sel penerus itu adalah sel-sel yang tidak mengalami penebalan dinding selnya, ya, sehingga dia masih bisa dilalui oleh jaringan-jaringan, dilalui oleh air, ya, sehingga dia bisa meneruskan air yang sudah diserap yang nyampe ke endodermis tadi menuju ke stel. Sedangkan kalau Pita caspari tadi, dia adalah sel-sel yang mengalami penebalan sehingga dia tidak bisa dilalui oleh air, ya. Jadi dia bersifat kedap air, makanya airnya mau tidak mau harus masuk ke dalam sitoplasma sel. Kalau yang silem dan floem ini sudah pasti salah, ya. Kenapa? Karena silem dan floem itu adanya di stel, bukan di endodermis, ya. Jadi jawaban nomor 41 adalah C. Demikian dulu pembahasan kita untuk soal nomor 41 ini. Kita akan bahas soal selanjutnya pada video berikutnya.